Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Saya masih bersama dengan Eri Sambuaga. Kita masih bicara soal menjaga surplus neraca dagang di Indonesia. Pak Wamen, kalau kita bicara soal inovasi, ini adalah satu hal penting yang selalu digaungkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana caranya Indonesia bisa meningkatkan daya saing produk kita di global? Betul. Jadi inovasi memang sangat penting saya pikir, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ya. Kita dari melakukan aktivitas kita keseharian saja sudah berubah ya, tentunya dengan adanya pola hidup baru dan segala macam ya. Tentunya kita harus kreatif ya, inovatif, dan juga bisa mencari terobosan-terobosan dalam action kita ya. Kalau dalam kita tarik dalam sebuah yang lebih sempit, misalnya dalam perdagangan, semuanya kan sebenarnya virtual sekarang ya. Baik virtual expo ya, virtual business matching ya, lalu virtual meeting pastinya kan, lalu juga ada virtual trade agreements negotiation ya, dan seterusnya. Dan hampir semua sekarang saya pikir banyak negara juga melakukan hal itu, termasuk Indonesia. Nah, itu juga tantangannya ke depan adalah bagaimana meletakkan fenomena virtualisasi ini terhadap setiap aspek keseharian kita. Nah, tetapi saya pikir itu yang menjadi jawaban ke depan ya, bagaimana virtual itu justru bisa mendongkrak ya, bagaimana justru bisa meningkatkan ya. Apalagi kita lihat banyak sekarang fenomena marketplace yang memang sudah menjamur dan juga sudah banyak juga dilakukan ya oleh para stakeholders kita, dan saya pikir itu juga menjadi salah satu jawaban ya bagaimana memanfaatkan itu. Tetapi selain dari itu, kita kan juga bisa melihat produk-produknya nih. Produk-produk apa yang selama ini mungkin tidak konvensional ya, yang selama ini mungkin belum di maximize ya, belum dioptimalkan ya. Saya tadi sempat sebut sebelumnya di kesempatan sebelumnya, misalnya contoh soal game online ya. Game online ini secara efisiensi, secara distribusi, dan juga secara akses ya, itu efisien ya. Pertukaran barang dan jasa dan juga masuknya penghasilan itu bisa dilihat dari bagaimana misalnya contoh ya, bagaimana kita game online itu digunakan atau dimainkan oleh para gamers kita. Sekarang kita lihat misalnya kalau di dalam abad yang serba modern ini kan, kalau kita download game misalnya di aplikasi apapun di gadget kita atau di komputer, itu kan gratis mungkin melalui sebuah aplikasi. Tetapi di situ kita bisa melihat ya, ketika kita main itu misalnya contohnya, walaupun kita download secara gratis, tapi mungkin ada fitur-fitur tertentu, ya, ada mungkin items tertentu, ya, yang mungkin itu membuat kita penasaran misalnya, oh kita mesti mau main sampai level ini, mau lanjut ke level berikutnya harus bayar. Nah, bayar itulah yang bisa menjadi masukan, ya, misalnya bayarnya mungkin nggak begitu mahal. Konsep premium, ya, komponen-komponennya. Bayarnya mungkin cuma Rp5.000, Rp10.000, tapi kalau ada yang penggunanya ada 20 juta orang, 20 juta penduduk ya, yang tidak hanya tersebar di Indonesia, tetapi juga di negara lain dan memiliki komunitas. Nah, ini yang saya pikir juga kita bisa empower, kita bisa dorong ya. Ketika itu sudah punya komunitas, sudah punya basis, sudah punya pengikut, sudah punya follower, dan sudah punya interest tersendiri, ya, itu yang kita coba dorong, kita fasilitasi. Dan beberapa waktu sebelumnya saya berkesempatan untuk melihat dan juga menyaksikan ya bagaimana salah satu kreator konten game lokal kita yang diproduksi oleh masyarakat kita ya, 100% karya bangsa Indonesia, yang sudah di launch dan itu sudah memiliki peminat yang cukup tinggi loh. Dan itu komunitasnya sudah tersebar tidak hanya di Indonesia, tetapi ada beberapa di negara lain yang itu yang tadi kita akan empower. Nah, itu kan luar biasa pemasukannya. Kalau tadi kita bicara nilai-nilai kecil seperti itu, tapi kalau kita bicara volumenya, kita bicara penggunanya, yang pasti saya yakin bisa akan lebih banyak daripada itu. Dan kalau tadi seperti yang saya sebut sebelumnya, kita mengajak kepada negara-negara lain misalnya sebagai referensi dan rujukan, seperti Korea Selatan yang misalnya puluhan juta dolar yang menjadi pemasukan buat negaranya yang bahkan lebih tinggi daripada K-pop. Saya pikir ini menjadi salah satu potensi yang luar biasa. Nah, terobosan-terobosan seperti itu saya pikir ya, itu bisa menjadi alternatif ya, bagaimana misalnya untuk menjawab kebutuhan demand-demand di negara-negara tertentu. Ya, tentu bagus kita ekspor migas non migas. Saya pikir itu sebuah kewajiban dan keharusan yang memang kita akan selalu expand. Tapi ketika ada terobosan-terobosan alternatif di tengah tadi usaha-usaha virtual ya, karena kita tidak hanya bicara usaha-usaha efforts virtual, tapi kita juga bicara produknya, produk-produk apa yang bisa kita dorong keluar untuk diekspor. Nah, saya pikir dengan adanya kombinasi itu ya, bagaimana kita menggiatkan sesuatu secara virtual setiap saat ya,
apalagi seperti kemarin Pak Menteri Perdagangan baru melakukan virtual expo di Singapura ya, dengan memasarkan produk-produk kita, ya itu saya pikir terobosan yang luar biasa. Ditambah lagi juga dengan produk-produk inovatif ya, seperti tadi yang saya sebutkan soal game online. Nah itu semua disatu padukan dalam sebuah kemasan dan grand design ya. Dan juga bagaimana kita bisa menjadikan ini semua ya sebagai salah satu jawaban atas tantangan kebutuhan ekspor kita dengan produk alternatif dan juga tentang ekspansi ya. Karena kami tentu bangga dong kalau kita misalnya punya produk-produk yang inovatif, yang kreatif, yang bisa digunakan oleh 50 juta orang di seluruh dunia. Ya. Dan itu buatan Indonesia. Dan itu buatan Indonesia. Dan sudah dan sudah ada ya komunitas-komunitas yang memang mempelopori itu, ya itu yang kita dorong, kita support. Dan saya pikir ke depannya ini digitalisasi kan udah di mana-mana ya, di semua aspek lini kehidupan ya. Jadi ketika kita bisa ada sesuatu yang mungkin sifatnya inovatif dan juga kreatif seperti ini, mengapa kita tidak dorong dan mengapa kita dijadikan itu sebagai sesuatu yang memang bermanfaat ya untuk bangsa kita. Oke, baik, menarik sekali. Intinya adalah kita harus bangga dengan buatan Indonesia dan Kementerian Perdagangan terus akan mendorong kreativitas anak bangsa untuk mengenjot ekspor di tanah air. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di sini. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.